Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Udah lama banget saya nggak upload, kurang lebih 2 atau 3 minggu. Sekarang balik lagi di kelas pemrograman. Kali ini saya mau kasih tutorial gimana caranya buat diagram chart di HTML. So langsung aja kita mulai ke videonya ya. Di sini aku udah punya indeks. Dari sini itu aku cepetin aja ya. Kalian bisa lambatin videonya kalau emang kecepetan. Di sini tuh aku buat div kelasnya kontainer. Di sini aku buat D1, div kelasnya D2 sampai D5. Ini itu fungsinya untuk aku buat nanti si diagramnya. Jadi buat si batang diagramnya, misalnya aku mau buat warna merah, kuning, hijau dan berikutnya. Nah, di sini tuh aku buat lagi ul class. Di sini menggunakan konten. Kenapa aku pakainya ul atau list li? Nah, di sini tuh aku buat yang di pinggirannya. Jadi ada kan biasanya 0 sampai dengan berapa persen gitu. Di sini aku buat paling tinggi 100%, ada 80, 50, 30 sama 10, sama aku buat 0% misalnya. Nah, hasilnya kurang lebih ada yang di sebelah kanan kalian. Kayak gitu. Nah, tapi di sini ada yang salah penulisan ulnya. Kalian tinggal tap-tap aja masukin ke dalam. Nah, kalian bisa lihat kan contohnya. Nah, kayak gitu. Udah selesai dari indeksnya, kita akan masuk ke bagian CSS-nya. Nah, di sini itu langsung aja kita panggil selektor kontainernya. Nah, di sini itu aku buat width-nya 15 pixel untuk lebarnya, tingginya juga 550, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, aku buat bordernya dulu misalnya 1 pixel solid black. Nah, kayak gitu. Tipe bordernya itu aku pakai solid, bisa juga jadi purple. Nah, tipenya juga bisa kalian ganti misalnya jadi dotted. Nah, kayak gitu. Atau ukuran itu bisa kalian ganti, karena aku buatnya 1 pixel. Kalian bisa ganti jadi 5 pixel atau jadi 5 pixel solid kayak gitu. Jadi bisa kalian atur aja ya. Di sini aku buat aja 2 pixel solid. Gak usah banyak-banyak. Margin aku buat 10, auto 0. Dia jadi ada di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah itu karena dia kotaknya aku buat setengah gitu. Nah, di sini aku buat z indeksnya itu 0. Nanti akan aku jelasin z indeks itu apa ya. Nah, sekarang aku masukin background colornya. Jadi di dalam kotak ini bisa kalian kasih warna, tapi aku warna ini aku kasih buat pilihan aja non. Kalau di idealnya kalian mau kasih warna itu masukinnya di selector container. Sekarang kita panggil nih selector content. Ini tuh apa sih? Selector content itu yang tadi aku buat pakai atribut ul dan li buat si tulisan 0 sampai 100%. Nah, di sini aku buat positionnya itu relatif, marginnya itu aku buat 3% aja. Aku buat nih tingginya berapa, heightnya juga berapa, diatur lagi. Nah, z indeksnya ini aku buat 100. Nah, habis kayak gitu kita mau agar dia ke bawah gitu kan tulisannya. Maksudnya agak ada space antara satu sama lain. Nah, di sini langsung aja kalian buat dot content, selector content, kalian panggil si li tulisannya karena kita inputnya pakai li kan, yaitu list. Nah, di sini itu list style-nya aku buat non karena sebelumnya kan tadi ada titik-titik tuh sebelum angkanya 100 dan lain-lain. Nah, pakai spasi di sini. Heightnya kalian atur misalnya 100. Nah, kalau 100 itu pasti dalam kotaknya gitu. Kalau kalian buatnya 80, dia agak lebih naik ke atas kayak gitu. Nah, border bottomnya juga aku buat solid. Kenapa? Karena biar ada garis gitu satu sama lain. Nah, di sini kan ada kelebihan garisnya di bawah 0%. Nah, kalian bisa hilangin aja di heightnya jadi 80 pixel kayak gitu. Kalau buat 70, nah dia semakin kayak gitu. Kalian bisa adjust aja. Kalau buat 100 kayak 90 nih, ada garis di bawahnya gitu kan yang nggak kepake kelebihan. Nah, kalian bisa adjust aja lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu untuk buat garis di dalam kolom ini. Buatnya di selector content li kayak gitu. Garisnya juga bisa kalian buat aja misalnya maunya dotted atau tipenya apa, kan banyak banget, aku udah sering jelasin tuh ya. Nah, di sini tuh aku mau buat lagi, kita panggil lagi selector content li before. Kenapa menggunakan before? Di sini aku mau buat jadi misalnya di sebelah yang tulisan 0 sampai 100% ini aku mau buat ada garis miring gitu. Jadi kita pakai transformasi scale. Nah, di sini itu langsung aja aku buat konten. Aku kasih kutip buat munculin atribut baru atau garis baru. Aku buat positionnya makanya absolute biar tumpang tindih gitu. Nah, di sini itu aku buat transform scale. Pakainya yang Y. Kenapa? Karena dia sudutnya ada di Y kan, aku jelasin sudut X itu apa, Y itu apa, ada vertikal, ada horizontal kayak gitu.
Kalau scale ini aku pakai 45 degrees karena biar dia sudutnya miring. Nah langsung aja kita atur misalnya widthnya berapa, kurang lebih heightnya berapa, bar dan bottomnya juga berapa. Nah hasilnya kan kayak gini. Kalau aku buat scale biasa nggak dia akan lurus aja kayak tadi gitu. Nah di sini itu kayak gini, tapi kan ini belum lurus, gimana cara lurusinnya? Topnya kalian geser aja misalnya min 15 atau min 10 kayak gitu. Nah dia langsung lurus. Nah kalau diganti jadi warna biru dia juga bisa langsung warna biru kayak gitu. Nah hasilnya kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa diatur aja, di adjust atau boleh gray juga boleh. Nah di sini langsung aja kita panggil content dev gitu di sini. Ini tuh fungsinya apa sih? Kalian bisa lihat kan. Dev itu nama dari si list tadi, terus ada dev ya. Nah di sini tuh kalau aku mau atur tulisannya, misalnya font size-nya aku atur 10 pixel atau kalian mau atur jadi 20, 30 itu terserah kalian aja. Nah di sini itu aku atur juga misalnya untuk width-nya berapa, height-nya berapa. Nah di sini aku menggunakan padding topnya 50 pixel gitu. Nah di sini juga kalian bisa menggunakan padding bottom atau apapun itu bisa kalian adjust. Nah di sini itu yang aku bilang D1 sampai D5 itu untuk gambar si batang diagramnya. Misalnya aku buat D1 nih, positionnya absolute, heightnya 200, widthnya 50, background colornya pink, kayak gitu contohnya. Bottom aku buat 0 karena biar dia ada di paling bawah susunannya kan. Nah di sini aku bakal jelasin. Sebentar sebelum aku jelasin, aku masukin dulu level misalnya. Aku atur misalnya kira-kira 20 atau nggak cukup buat lagi 30 biar nggak kena tulisannya. Kayak gitu bisa kalian adjust aja. Nah di sini aku mau jelasin Z index itu apa. Misalnya aku buat 500 pixel, kalian lihat kan, jadi nggak transparan lagi. Kalau aku buat Z indexnya 0 kayak tadi, dia itu akan si garisnya itu transparan di dalam si batang warna yang D1 ini kayak gitu. Nah aku tinggal buat aja copy paste aja dari D1 masukin D2. Nah kalian tinggal atur nih level, kalian atur aja. Misalnya level aku mau atur lagi jadi 30 pixel. Nah kelebihan berarti D1 nya kalian atur aja jadi 10% gitu maksudnya, nggak pakai pixel ya. Atau pakai pixel juga boleh, cuman lebih banyak hitungannya kayak 30 pixel. Kalau di 10% aja udah ada jaraknya. Nah kalian copy aja lagi D2, kalian copy misalnya selektornya D3, kalian tinggal ganti aja warnanya sama kalian geser left marginnya. Kurang lebih kayak gitu, sama kalian ganti heightnya mau tingginya seberapa gitu. Misalnya di sini tingginya aku buat 340 pixel. Ini tuh paling gede berapa sih heightnya? Heightnya sama kayak awal kalian waktu bikin kotak si di dalam selektor kontainer ini, paling gede kan heightnya 500, berarti kurang lebih heightnya juga sama di sininya 500 paling tinggi. Nah untuk D4 aku mau buat heightnya itu 450. Jangan lupa ya posisinya absolute karena biar bisa buat batang baru, karena ini tumpang tindih gitu metode atau sistemnya. Kalian tinggal ganti heightnya sama left marginnya aja. Kurang lebih kayak gini hasilnya. Ini yang D5 nya. Kalau kalian mau buat lagi, misalnya aku mau nambahin lagi dong jadi ada D6 nya, misalnya itu bisa banget. Nah kalian tinggal atur aja kayak gitu. Nah ini kan belum semuanya. Kalau kalian mau nambahin, kalian balik lagi ke indeksnya, kalian copy div class-nya, tambahin div class D6. Nah kayak gitu, di save, terus kalian copy lagi D5, selektornya kalian copy, terus kalian ganti jadi selektor D6. Kurang lebih kayak gitu. Nah di sini aku bakal ganti heightnya 550. Nah berarti aku buatnya 550 sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa atur aja, kalian lihat aja konten sebelumnya heightnya berapa. Jadi kurang lebih cara buatnya kayak gini. Gampang banget cara buat diagram bar di HTML dan CSS. Semoga kalian suka sama videonya, semoga kalian mengerti sama video yang aku buat tutorialnya. Di sini juga aku lupa jelasin. Nah yang tadi background color ini yang di kontainer ini, nah bisa kalian ganti jadi pink. Nah kurang lebih kayak gitu, atau black jadi hitam. Tapi aku pakai ini yang non biar transparan aja. Oke, cukup sekian video dari aku. Jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.